Sekali lagi ya, ini ya hancana kita berjurumnya almarhumah izin punten kangnya sedayana diajar tidak dalam kondisi menceramahi atau menggurui gitu kan, apalagi mengajarkan itu jauh-jauhan gitu, jauh tengah kalangit, tapi di sini kondisinya belajar aja sih, sama-sama belajar, sama-sama belajar meraih ridho dan rahmat dan kasih sayangnya yang maha kuasa ku jalan ngaos da turuk teh perjalanan ya, satu jalan dari beberapa perjalanan yang dijalani, ada satu jalan yang mana jalan itu bikin Rasulullah senang naon ngaji. Mantak banyak dauhan mantana tolabul ilmi contoh ya, tolabul ilmi fardhatun, terus utlubul ilmi walau bisin, terus banyak lah sabda-sabda yang mengarah ke ngaji gitu. Ke ngaji itulah yang bikin Rasulullah senang. Jangan bikin banyak amalan-amalan yang mana amalan itu Rasulullah nggak senang gitu. Salah satunya yang bikin Rasulullah nggak senang itu kita ini intervensi Gusti Allah, contoh jauh dari madrasah contoh ya itu. Kebanyakan spiritual nggak jelas, sebetulnya itu Rasulullah kurang suka. Sebetulnya spiritual nggak jelas tuh yang ujung-ujungnya banyak delusi sehingga mengidap penyakit skizofrenia, bipolar gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan dari orang-orang yang halusinasi tinggi gitu kan. Contoh nih, kita banyak wirid, terus katakanlah kita dikasih wirid contoh nih sama guru kita, terus katanya kalau wirid ini nanti kamu bakal begini contoh. Terus kita wirid orang teh pikiran mah geus kana tujuan atau udah karena cita-cita apa yang cita-citakan cek guru teh, kamu kalau berwirid ini cita-cita kamu akan terkabul contoh kan, tanpa didoping ibaratnya psikologisnya, kejiwaannya gitu kan, pola pikirnya kan, mindsetnya itu berbahaya juga. Nantinya ujung-ujungnya menjadi orang yang bipolar atau skizofrenia, nyawang ke alam nukarandapan itu ibarat seperti itu. Makanya orang nyawang ke alam nukarandapan itu ibarat seperti itu. Makanya orang juga nantinya ujung-ujungnya menjadi orang yang ibadah gitu kan, mengarahkan perkara ibadah itu bahasanya entah itu perkara ibadah dohir maupun perkara ibadah batin, itu kan selaras, itu tidak bisa dipisahkan. Banyak di lapangan abdi katakanlah ada teman-teman cenah ijazah di guru contoh, terus wirid lama-lama, tapi lama-lama ujungnya abdi tak punya teman orang Luwiang lah, katakan Luwiang lah, itu di situ ada sadeng ya, ada sadeng. Manehanana teh tukang puasa, ada manehanana masantren teh di Hambaro, daerah Hambaro, daerah Jasinga Panas Gajruk. Lama dia puasa, tujuannya pengen banyak duit, banyak tamu gitu kan, per-peran lah. Pengen banyak duit, pengen banyak tamu, pengen banyak santri, pengen kaya, harta lah kayak gitu segala macam. Ujung-ujungnya katakanlah Kak Abdi nelpon bahasa babaturan luar sana, aduh yo urang teh sok didatangan ku makhluk anu ieu cenah anu siun, makhluk dikasiuneun cenah babaturan kumaha kitu cepan orang puasa cenah geus dilaet geus tahun deui. Terus maksudna kumaha boga hodam geus cenah jiga nama teh urang teh kaanjikan hodam bahasa babaturan. Oh gitu. Tapi hampura sih teh yo. Ku aing ditinggal gua hodaman saya teh. Rian gua teh rian hodaman. Orang-orang teh cenah ieu sieun we kumaha? Sieun keluar rumah ketemu orang takut gitu. Yang ari teh tujuan tinggal hayang puasa, hayang loba tamu, hayang beunghar lah lempengna perkara dunya. Aing teh beroning siap beunghar. Papa jeung jelema ge jadi sieun aing teu ngarti saya teh mah. Ngarti ari mah heureuy yang teh. Maksudna kumaha puasana teh. Kunyata cenah loba
anjing siunan cenah gitu. Takut entah bangsa jin, entah bangsa bahasa umumnya kan kayak gitu. Jadi teh ada ieu ani mah hodaman nganu puguh. Maneh teh puasa wae. Bari teu ngatur. Nu puguh mah maneh boga asam lambung. Heuh da cik dokter ge eta. Heuh eta we nu puguh cai teh. Gini loh, perbaiki itu asam lambung. Nah, kalau tidak diperbaiki mah itu rasa halusinasi tinggi. Gitu kan, dikit-dikit takut. Dikit-dikit belum apa-apa gitu kan. Ya nanti keok memeh dipacok. Keok memeh dipacok gitu. Tinggi omean, cete udah geus boga puasa. Cete nu puguna wirid cete hampura kakuatanna ka mana, khodamna ka mana anu diwirid papapeng pre teu pada ayeuna abur-aburan. Sok perbaiki asam lambungnya, cager boga tanaga mari kuli bangunan rek dagang cilok, rek dagang somai, insyaallah bakal menang duit. Gitu. Abdi teh. Gitu loh. Itu katakanlah teman ambil teman. Banyak kasus-kasus katakanlah di pesantren yang mana mengarahkan gitu kan, mengarahkan yang tidak sampai terarah, mendidik yang sampai tidak terdidik, mengarahkan tapi dibiarkan, mendidik tapi malah dibidik, ibaratnya dibidik alias hanya dimanfaati uangnya. Pas di kelobana komo mun punten nya mun ka daerah Banten cenah naon kebo hiji cenah naon masa 10 gram cenah kitu kan ijazah teh gitu. Tapi kan pada dasarnya dibiarkan itu pada dasarnya mohon maaf kok. Kalau berbicara perkara apa gaib lah katakan, ketidaktahuan sebetulnya, ketidaktahuan. Kalau berbicara ditanya khodamnya bangsa apa contoh, bangsa apa dari mana, abdi yakin 1000% nggak bisa menjelaskan. Ini contoh nih, kita dari ayat kursi lah contoh nih, ayat kursi katakan setiap malam 313 nih. Nah, ketika ada rasa nih, ini bukan wujud tapi rasa ya. Rasa yang hanya bisa dirasakan tanpa diwujudkan ya, gitu kan. Wah, ieu urang keur wirid saya nu asupan awak. Paling nepi ka dinya. Contoh atau ini urang keur wirid ujug-ujug haneut. Contoh, urang wirid ujug-ujug rieut. Contoh, sebetulnya teu wirid oge sok haneut, sok rieut, teu wirid oge sabenerna. Contoh. Tapi kalau orang bisa mendeteksi gitu kan, terus bisa mengidentifikasi terkait kekuatan atau energi bangsa gaib, mariweuh teh katakanlah lagi wirid ayat kursi yang tadi ini 313, terus datang katakanlah khadam, itu kan bisa merasakan energinya. Nah, ketika sudah merasakan energinya nanti ada interaksi, setelah ada interaksi nanti ada pertemuan. Katakanlah khadamnya Kandias contoh, ketemu nih sama Kandias ibaratnya. Terus ibaratnya datang mau apa? Apa mau ikut wirid? Apa ibaratnya mau ngajak pindah agama ibaratnya gitu kan. Tidak menutup kemungkinan gitu kan, tidak menutup mau ngajak pindah agama atau ngajak atau menyembah ya Gusti Allah sekali-kali atau menyembah Brahma contoh gitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Gitu. Itu saking harus kehati-hatian. Berarti di sini banyak oknum yang mengatasnamakan Kandias gitu loh. Oknum karena ketidaktahuan. Contoh orang teh anggap sieun ku walisi ku polisi contoh. Da urang nya kana polisi teh make baju nu kararitu, papangi we ibaratna urang teh dijongol anu jauh ka ditu ka dieu lah. Polisi. Teu mah oknum dan minta duit ya contoh da ketidaktahuan. Tapi orang mah nyaho mah maneh polisi kadungan ku aing ieu ibaratnya dilaporkan ke polisi nu bener da manehana anu sieun. Tapi karena orang ketidaktahuan duit orang bobol ku si eta ibaratnya. Begitupun para gaib ya mohon maaf lah pera. Tapi kalau kita bisa merasakan energi Kandias contoh ya, Kandias dengan penuh etika baca salam ke kita, terus ibaratnya minta berbarengan berwirid dengan kita, atau tidak menutup kemungkinan minta keberkahan nama kita ibaratnya. Kalau di wiridnya ini benar-benar langsung rekomendasi dari yang Maha Kuasa atau katakanlah dari praktikasi Allah gitu kan. Terus kalau datang energi tidak menutup kemungkinan nih kita baca ayat kursi sekian balik, terus di situ datang malaikat contoh, itu beda energinya gitu kan. Ada rasanya jadi ibaratnya apa, jadi adem, jadi hawanya segar gitu kan. Atau kita semakin takut atas ancaman dan janjinya Gusti Allah, tidak menutup kemungkinan. Tetapi di lapangan banyak setelah berwirid kok ini merasa aing jong geus wirid dia. Contoh lamun keur ngawirid pelet teh jong ku aing geus wirid.
piraku isukan si eta teh datang. Contoh. Jadi artinya banyak wiridan-wiridan ini diselewengkan. Kenapa diselewengkan? Karena apapun bentuk wiridnya pada dasarnya harus kita lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Seperti halnya teriak-teriak atau merengek-merengeknya Nabi Daud, wa amalin yuqarribuna ilaika ya Allah. Itu kan teriak-teriak Nabi Daud, Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah. Aku memohon kepadamu hanya ingin mendapatkan cintamu ya Allah. Kesatu terus wahubba man yuhibbuka, dan semoga ya Allah aku bertemu dengan orang yang mana orang itu mencintaimu ya Allah. Nah, kalau aku tidak mendapatkan cintamu, kalau aku tidak bertemu dengan orang yang mencintaimu ya Allah, tolong wahubba amalin, pertemukan, atau ibaratnya apa? Aku ingin mempunyai sebuah amalan, wahubba amalin, mencintai sebuah amalan yang mana amalan itu untuk bisa mengantarkan kepada cintamu ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi apapun bentuk amalannya hanya satu tujuannya, ilallah wa ilallah wa fillah wa billah walillah. Gitu kan, itu tidak mudah. Kalau apapun bentuk amalannya yang notabene amalan itu kulu masih wallah, ya mohon maaf, nanti yang datangnya jangan menyalahkan kita. Nanti yang datangnya demit, juri gedang kalawaru dan lain-lain seperti itu. Makanya siapapun kalau mau terjun ke dunia spiritual, titik pusar permasalahannya tuhrul qulub, bersih hati. Permasalahannya di situ. Kalau hatinya belum bersih, belum suci, belum diakui kesuciannya, belum diakui kebersihannya, apapun wirid yang masuk, ya mohon maaf, gitu kan, nanti bangsa-bangsa yang nggak bertanggung jawab yang masuk seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah Iqra bismi rabbik? Karena Rasulullah alma maternya sudah makom asmaullah, gitu kan. Nggak Iqra, bisa saja Iqra billah, gitu kan, atau Iqra fillah, atau Iqra lillah, bisa saja. Nah, kenapa ini Iqra bismi rabbik? Karena Rasulullah alma maternya sudah makom asmaullah, yang mana makom asmaullah itu Nabi Isa puncak keilmuannya beliau. Puncak keilmuannya beliau Nabi Isa, makom asmaullah, yang sampai mendapatkan gelar Allah. Bagi baginda Rasul itu TK ibarat. Awalan. TK. Iqra bismi rabbik. Iya. Alma maternya Masya Allah itu baginda Rasul. Ini katakanlah untuk lebih meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasul seperti itu. Masya Allah ya Rabbi. Nah, kenapa pal ismu yurabu bil habdi wa tanwin? Nah, kunaon dina anggapnya jurumiahnya abdi mah orang TK lah katakan, ngaji nage jurumiah, tapi lain saja jurumiah. Nah, yu'rafu bisa diketahui makom asmaullah teh bil habdi wa tanwini. Bil habdi alias pasrah sumrah, urang salamet kusabab urang boga rasa rumasa, urang cilaka kusabab urang ngarasa bisa, ngarasa boga, ngarasa mampu gitu. Urang salamet kusabab urang rumasa, urang cilaka kusabab urang ngarasa gitu. Makanya ilmu spiritual itu korelasi dengan ilmu rasa, gitu kan. Rasa yang mana bisa merasakan satu rasa, dan satu rasa itu gitu kan ada satu alamnya, di mana di dalam satu alam rasa itu merasakan beberapa rasa gitu. Ada satu alam di dalam diri kita ini, ada satu alam namanya alamun zaukiyun, alam penuh dengan rasa gitu kan, alam warna gitu kan, yang di dalamnya lagi itu diwadahi dengan alam raya hati. Jadi di jero hati teh aya alam warna, aya alam suara, aya alam rasa gitu kan. Ketika sudah masuk ke alam raya hati, nanti bisa ngobrolkan perkara alam eta. Ini hanya rute-rutenya saja, itu kan hanya rute-rutenya saja. Karena saking alam raya, alam luasnya perkara hati. Nah itulah, mangkana Gusti Allah Subhanahu wa taala anu ngutus ka malaikat Jibril dengan satu penggalan ayat alaq, yaitu Iqra bismi rabbik. Jadi naon anu bisa anjeun ayeuna kan ibaratnya. Jadi kita kan
melangkah dan mengerjakan sesuai kapasitas atau sesuai kemampuan, kan gitu ya, segala sesuatu. Nah begitupun yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasul, emang kemampuan beliau sudah nyampe ke asmaullah, masya Allah, gitu, ke asmaullah. Nah asmaullahnya baginda Rasul pada saat itu tetap beliau merasakan demam, gitu kan, demam ketika mendengar Iqra bismi rabbik. Kembali ke, mohon maaf ya, ke Khadijah, ke Kanjeng Mami ya, itu Kanjeng Nabi kan nikah ke Kanjeng Mami, ke Siti Khadijah Al-Kubro, gitu kan, Al-Kubro, beliau demam, iya, gitu kan, asmaullahnya, karena sisi manusiawinya, Rasulullah, gitu kan, Rasulullah tercinta, sampai cerita-ceriti ya sama Kanjeng Mami, beliau selama di Gua Hiro bertemu dengan apa, merasakan rasa apa, atau mendengar suara apa, itu semuanya tumpah. Di situ dianggap halu. Kenapa dianggap halu? Ya mana mungkin dianggap halu? Enggak, orang percaya ada penghargaan ibaratnya ke salaki, ibarat perperan, ya sebagaimana saya mempercayainya, perperan Siti Khadijah. Tetapi kan datangnya Jibril enggak sekali, beberapa kali, gitu kan. Nah ketika ketemu udah beberapa kali, baru energi cahaya kemalaikatan itu bahasanya apa ya, kesetaraan ya, atau keseimbangan dengan baginda Rasul. Di situ ada perubahan di wujud Rasulullah, gitu kan, yang tertulis katakanlah di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali yang ada nazom lam yahtalim kotuto hamut lakon abada matasa abas lan bimada jamani, terus kayak gitu teh anu nanti kapahukon alata kauman iza jalasunya, terus kayak nanti non bah indal wila kapahukon alata kauman iza jalasu indal bila ada tisip ya ada bimu tatan. Nah banyak perubahan setelah itu. Contoh nih, kalau lagi duduk gini kan Rasulullah nih, beliau ini diunggulkan sama Gusti Allah, agak, jadi kalau bertemu dengan agak yang tinggi ini, jadi tinggi sendiri, kafahu qad alata kauman idza jalasu kan, jadi otomatis baginda Rasul, jadi kelihatan aja gitu, kelihatan tampil bedanya gitu loh, kalau ketemu dengan orang yang tinggi kayak gitu. Siapa sih yang bisa lebih tinggi dari Rasulullah? Nggak ada, itu udah emang otomatis dari yang Maha Kuasa. Contoh ibaratnya, oh ini agak tinggi, beliau tinggi aja gitu, kafahu qad alata kauman idza. Itulah bahasanya apa, setelah menyerap energi ke malaikatan dan energi keilahian, itu keilahian, masya Allah. Nah di situ baru percaya. Dengan seiring berjalannya waktu Siti Khadijah dan orang pertama percaya dengan keasmaullahannya beliau, gitu kan, beliau, dan di situ dilanjutkan ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq juga, subhanallah, itu surah-surahnya, gitu kan, beliau merasakan demam tapi tidak membahayakan nyawa lah kasarnya, itu hanya untuk penyetabilan aja, gitu, penyetabilan suhu badan, suhu tubuh kayak gitu. Begitupun kita sebetulnya kalau kita menimba sebuah ilmu, nah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang notabene ilmu itu sebuah cahaya, gitu kan, tidak menutup kemungkinan kita ini merasakan demam contoh, atau merasakan sakit dulu, gitu kan, karena kesetaraan ilmu tersebut, gitu kan. Kalau ilmu itu benar-benar sama kita, di minimal disatukan, gitu kan, terus diasmain, terus disifatin, gitu kan, itu makom asma, makom sifat kan nantilah kesananya. Terus nanti ibaratnya ditaruh di sebuah alam apa ilmu kita, gitu, dideposit lah ibaratnya. Nah nanti ada rasa-rasa tersebut. Nah ini sebetulnya rute Iqra bismi rabbik. Wa qalu palismu yurafu bil habdi wa tanwini. Tapi dah diakui ataupun tidak, abdi pribadi nu awam ukolote diajarkan ya, maksudnya diarahkan lain nalar ngaji Iqra-nya, terus kali itu ngaji kitab ininya. Terus ngaji kitab kadi-kadina katakanlah agak-agak mulai dewasa, karek melek kana bab tauhid, karek melek kana ilmu thariqatan, ilmu hakikatan, ilmu kemarifatan ya, gitu kan. Jadi seakan-akan kita ini kalau ibarat taraje mah syariat thariqat marifat gitu kan. Tetapi kalau dari Rasulullahnya dari hakikat dulu loh, dari makrifat, hakikat, thariqat, kareknya syariat. Ibaratnya kan gitu.
ting salah kolot ting dibalikan dulu. ting orang nah emang nggak paham gitu. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang tua sebetulnya. Karena emang taunya emang begitu, tahapannya emang begitu. Ada oke di mana-mana ada gitu. Dong diajar alif-alifan gitu kan. Gitu nah diajar maca kitab dulu gitu. Sekali itu nah weh. Sok atuh bisa ngaji tauhid gitu. Tahapan-tahapan teh gitu. Padahal dari baginda Rasul Tauhid heula. oh iya diakui bismirobik dulu. Bismirobik dulu, makom asmaullah dulu. Baru di situ bahasanya penyatuan dulu gitu kan. Setelah penyatuan baru torikohan perjalanan beliau seperti apa, baru ilmu syariatan. Nah, ilmu syariatan setelah yaitu Isra Mi'raj 53 tahun lebih 8 bulan. Itulah kisah Mi'raj, Isra Mi'raj, Asra bi abdihi itu. Setelah jadi hambanya Gusti Allah gitu kan. Setelah jadi subhanallah Asra bi abdihi, hamba gitu kan, makomnya Rasulullah. Ini sebetulnya kan rute palismu yurabu bil khobdi, alias kita kan kalau kita ingin meraih sebuah makom asmaullah ya dipastikan dan diharuskan bil khobdi, harus bahasanya ini harus meraih dulu makom penghambaan, makom Abdullah itu makom penghambaan diri, yaitu Rasulullah itu diakui ataupun tidak, makomnya baru Abdullah. Munggu Gusti Allah karena Gusti Allah nu nyarios cek urang Kanjeng Rasul nabi rajana nabi Sayyidul Mursalin Sayyidul Anbiya cek umatna cek jelema zaman ayeuna, tapi munggu Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Rasul hanya seorang hamba itu, hanya seorang hamba yang mana di Al-Qur'an juga ada ayat apa itu yang wajalnahu Yaquba wa Ishaq wa Yaquba kulum minas solihin, itu kan ada di Al-Qur'an. Semuanya para nabi-nabi itu makomnya solihin. Kulum minas solihin gitu kan. Semuanya gitu. Nah, solihin itu makomnya seluruh para nabi makomnya solihin, yang mana Kanjeng Rasul sebagai pelopor makom hamba. Gitu kan. Makom hamba. Abdu itu hambanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa baginda Rasul mendapatkan atau mendapatkan gelar makom ke hamba? Karena beliaulah satu-satunya nabi yang mendapatkan makom yang sukses, mendapatkan makom istighfar gitu kan. Nah, setelah istighfar beliau lari ke makom tasbih, makom subhanallah, makom alhamdulillah, makom la ilaha illallah, makom Allahu akbar, sampai puncak makom pada saat itu yaitu makom hauqalah la haula, itu makom. Makanya di Al-Qur'an surat Inna Al-Fathu itu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, dosa baginda Rasul diampuni yang sudah ataupun yang akan datang. Itu makom. Itu makom beliau diampuni setelah beliau ini melewati fase makom mengenal Gusti Allah langsung asmaullah. Itu makom asmaullah berarti ini udah ahli makom af'alullah, makom sifatullah. Baru masuk ke fase makom asmaullah. Udah sempurna belum? Belum, mohon maaf nih. Kenapa belum? Ada satu lagi makom beliau gitu kan yang belum diraih setelah makom asmaullah, yaitu makom zatullah, yaitu yang tidak bisa dipublikasi. Yaitu ketika kejadian beliau waktu Mi'raj teh ya, nyampe ke Sidratul Muntaha, di situ malaikat Jibril anu baheulana mamatan Kanjeng Rasul dengan kalimat Iqra, tetapi ketika sudah nyampe ke Sidratul Muntaha, beliau tidak bisa mendampingi lagi, perperan Jibril gitu kan. Aku hanya bisa mendampingimu sampai sini. Ketika dari sini sampai ke sana gitulah bahasanya ya. Fadol silakan baginda Rasul sendirian. Lau anmal tulah taroktu bahasanya. Kalau aku terus mendampingimu, niscaya diriku akan terbakar gitu kan. Lau anmal tulah taroktu gitu kan. Kalau aku terus mendampingimu sampai menuju hadratur Rabb gitu kan, niscaya diriku akan terbakar. Makanya fadol gitu ibaratnya kan. Subhanallah. Nah, disitulah baginda Rasul ini bukan hanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetapi derajat Kanjeng Rasul ini melebihi derajat malaikatan. Subhanallah, sehingga kan baginda malaikat Jibril gitu kan, malaikat Jibril raja malaikat di makom muqarrabin itu menjadi pendampingnya
Nabi Muhammad gitu kan. Makanya di kitab yang ditulis oleh Imam Yusuf Nabhani, innama khuliqa tuh diciptakannya Jibril, innama khuliqa innama semestinya khuliqa diciptakannya malaikat Jibril itu semata li khidmatihi, karena untuk mendampinginya. Itu bahasa sopannya khidmah, lamun cek bahasa umum kan Jibril teh khodamna Kanjeng Rasul gitu, li khidmatihi. Emang terciptanya kan, kalau bahasa umum kan malaikat Jibril itu tugasnya untuk menurunkan wahyu gitu kan, bahasa umumnya kan. Kalau dibahasakan gitu berarti enak malaikat Jibril pensiun. Nah, kan tugasnya menurunkan wahyu. Jangan Nabi nangis beak, katakanlah nggak ada, pensiun. Nah, habis tugas ibarat. Nah, malaikat Jibril teh habis tugas. Lamun dibahasakan anjeunna tugasnya menurunkan wahyu. Kan tetapi li khidmatihi. Khidmati itu bukan berarti, mohon maaf nih, bukan melulu fokus ke bagian Rasul, tetapi yang mengejar keilmuan. Yang mana keilmuan ini? Iqra bismi rabbik. Siapapun umatnya beliau, umatnya Rasulullah yang mengejar makom-makom keilmuan, ilmu dalam keilmuan yang sudah diilmuin sampai masuk ke makom keilmuan asmaullah. Khuliqa li khidmatihi, itu malaikat Jibril. Gitu kan. Siapapun gitu. Minimal masuk ke ilmu makom asmaullah. Ilmu apa itu gitu kan? Ya ilmu malaikat Jibril. Ya ilmu malaikat Jibril. Baru kan bahasanya alma maternya minimal bisa menaklukkan bumi, menaklukkan bulan, matahari, bumi sapi itu, langit sapi itu gitu kan. Itu kan alam-alam Jibril ya, alam-alam Jibril Sidratul Muntaha udah di luar bumi sapi itu, langit sapi itu, udah melewati alam aras, alam kursi gitu kan, alam rob, alam Baitul Ma'mur juga ya, alam mustawan gitu kan, dan lain-lain lah, masih banyak di atas alam aras, alam kursi itu alam Sidratul Muntaha. Berarti kita sudah melewati fase-fase mengalahkan lah, katakan alam bumi, alam langit, alam aras, alam kursi gitu kan, alam rob, alam mustawan, alam Baitul Ma'mur gitu kan. Alias gini, bukan mengalahkan, menaklukkan, alias ilmu kita sudah masuk ke sana. Ilmu kita baru belajar makom asmaullah. Nah, baru kita dilirik, baru dilirik oleh Gusti Allah. Baru dilirik, belum dicintai, belum diterima gitu kan, apalagi bahasanya menyatu jauh, baru dilirik. Ibarat kata kita bawa motor gitu. Di jalan banyak nih lihat yang ya cuman dilirik aja. Ibaratnya gitu. Inna kalabil mirsad itu di ayat Quran. Semuanya hanya dalam pengawasan. Nah, siapapun yang diawasi ya. Diawasi belum tentu diperhatikan. Gitu kan. Diawasi belum tentu diperhatikan, belum tentu dipilih belum tentu dicinta belum tentu diterima belum tentu dekat belum tentu, ya masya Allah gitu aja terus bikin keilmuan seperti itu. Subhanallah. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala, minimal ilmunya kita sudah masuk ke makom Jibril, alias ilmu kita sudah masuk ke alam Sidratul Muntaha. Baru itu berbicara keilmuan. Kalau mohon maaf nih, di dunia kita tahfidz Quran, tahfidz hadis gitu kan. Terus kita menguasai mazhabul arba'ah gitu kan. Itu kan berbicara bukan ilmu, itu pengetahuan. Nah, kita setahfidz-tahfidz Quran ya, sehebat-hebatnya hadis, itu ilmu bukan? Ya bukan, sekalipun dibilang ilmu, itu ilmu pengetahuan, bukan ilmunya ilmu, bukan ilmunya cahaya, apalagi cahayanya ilmu. Gitu. Ya hampura ya, mencek santri mah wen nih teh. Abi mah sok isir ngarokok teh ya bisa ieu tara. Ari pas nunggu mah matahan. Ieu eureun, ari ngeureuyeuh. Itu udah seimbang kan. Nah, ini juga sebetulnya pembelajaran sih, ngobrol-ngobrol kayak ini juga kan. Bahasanya kalau di umum Iqra bismi, bacalah dengan menyebut nama Tuhan, udah selesai gitu aja, nggak usah ribet gitu kan. Tapi kalau ngaji di sini mau sampai mana ya boleh gitu aja. Ini mah anggap aja sebuah muhadharah atau katakanlah dialog ya. Barangkali ada sebuah pertanyaan kan.
santai aja sambil ngopi. Gak usah tegang-tegang. Kayak kijing pamajikan tegang mah. Masya Allah ya Rabbi. Nah itulah kalau di agak-agak nih bahasanya agak-agak ditinggikan nih. Iqra bismi rabbik. Nah, bagaimana rutenya biar belajar masuk ke alam-alam asmaullah tentang keilmuan ini loh maksudnya. Oh yu'rafu bil hobdi. Berarti isian awak urang ku antara rasa jeung rumasa teh. Ngarasa jeung rumasa. Ngarasa urang bakal kumaha. Rumasa urang bakal kumaha. Gitu. Terus watanwini gitu Pak. Berarti watanwini itu artinya mencek abdi mah katakanlah abdi pribadi nih. Watanwini itu beraneka ragam, menerima perbedaan, menghargai pendapat orang, gitu kan? Menerapkan rasa ketoleransian. Itulah hidup penuh dengan ketanwinan. Karena tanwin itu ada tanwin iwa, tanwin tamkin, tanwin mukobalah, mencek santri mah. Artinya itu apa? Menerima dengan setelah perbedaan. Karena orientasinya yang di ta'aruf itu ya innallaha yang su'uba wa qabaila gini ayat. Nah kan eta tanwin tuh. Jadi katakanlah mentang-mentang tahu fikih contoh atau ilmu apa. Nah, kumaha sih orang tuh semakin bedang itu sebetulnya bukan ajaran terus. Apapun kitabnya yang dikaji gitu kan. Semuanya atas dasar dari sumber hukum. Karena adanya perbedaan itu adanya keterangan keanekaragaman pada dasarnya rahmatunil ummah, ikhtilaful a'immah. Itu kan ikhtilaful a'immah rahmatunil ummah ya. Apapun perbedaan menurut umat lah katakan umat itu merujuk ke mazhabul arba'ah itu rahmatunil ummah. Nah, ketika bil khobdi wa tanwini berarti sok perhatikan antara ngarasa jeung rumasa jeung perhatikan wa tanwini perbedaan antar sesama. Perbedaan antar warna kulit, perbedaan antar agama. Itulah lita arab. Ini untuk masuk ke makom-makom asma. Kenapa di jurumiyah lah kan? Ada pal ismu, ada wal fi'lu, ada wal harfu. Gitu kan. Diawali dengan pal ismu. Karena ismun itu dasarnya dari ismu jat. Satu nama. Gitu kan. Apapun nama yang ada di muka bumi, gitu kan. Apapun nama yang ada di seluruh pelosok alam, semuanya tak bernama, hanya satu nama, yaitu Ismullahi Ta'ala, Ismu Jah. Makanya ada istilah Ismul Azam. Makanya ada istilah Ismul Azam. Sebelum ada benda berarti belum ada nama. Setelah ada benda baru nama. Sebelum ada nama, sebelum ada benda, setelah ada benda, setelah ada nama. Pada dasarnya belum ada benda, belum ada nama. Namanya hanya satu, yaitu Ismullahi Ta'ala, Ismu Zat, ay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Diazomkan, diagungkan. Ada Ismu Karim, ada ismu zat, ya Allah lah kata, gitu kan. Allah ini yang bersemayam di mana? Gitu. Nama Allah ini yang bersemayam di mana? Kanjullahil azam. Apa Allah ini bersemayam di alam keuluhiyahan? Katakan ada alam. Ada ke alam uluhiyahan atau alam kerububiyahan atau sebuah alam yang namanya alam sirullah atau katakan sebuah alam yang namanya alam latayun. Karena enggak sekonyong-konyong ujuk-ujuk Iqra bismi rabbik. Awalnya asma yang mana? Makanya bahasanya bukan Iqra bismillah. Iqra bismi rabbik. Tenggeus wawu jeung ismu rabbika karak we. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bismillah, bismi Allah, bismillah. Itu kan bismi rabbi. Itulah alma maternya.
alma maternya kita udah sampai kemana nih keilmuan kita gitu kan. Contoh kita mengenali Gusti Allah sampai afalnya itu masih ismu Rabbi gitu kan. Terus kita mengenali Gusti Allah ya sampai sifatnya sampai asma itu ismu Rabbi. Nah ketika sudah nyampe ke asmaullah ke asmana sejatinya ismu Zat gitu. Makanya ada pembelajaran dari katakanlah dari Tuan Syekh ya. Bahkan Nabi Musa ilmuannya aku adalah engkau, engkau adalah aku, tapi aku bukan engkau gitu kan. Terus bahasa itu dilanjutkan dengan Nabi Isa yang tertulis di Abdi Gaduh satu kitab yang namanya kitab kitab Anu lah katakan gitu. Kitab Anu yang dikarang Imam Ghazali. Di situ ada beberapa dawuhan Nabi Isa gitu kan. Yang waktu itu yang menjadi pengikutnya Nabi Isa itu 12 orang. Salah satunya yaitu Yohanes sama Matius gitu kan. Yohanes sama Matius. Makanya ada kitab Yohanes, ada kitab Matius, itu kan pengikut pengikut beliau itu kan, pengikut beliau. Di situ ada satu kata Nabi Isa yang tertulis di Yohana ya, Filipi pasal 28 ayat 1 gitu kan. Ana wal abu wahid gitu bahasanya. Aku dan Bapakku menyatu, bahasa Nabi Isa. Makanya di situ, makanya di paham umum gitu kan. Bapak di surga gitu kan. Dan emang bahasanya gitu, ana wal abu wahid gitu kan. Aku bersama, wow di situ kalau cek santri mah wow ma'iyah ya. Aku beserta bapakku wahidun menyatu gitu kan. Aku adalah bapak dan bapak adalah aku. Itu kan bahasa Nabi Isa. Itu bahasa Nabi Isa. Itu saking satu di antara kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Itulah rasa cinta. Udah saling mencintai dan memiliki. Itu puncak daripada kecintaan antara makhluk sareng anu nyiptakeun, ciptaan jeung anu diciptakeun. Itulah makom mahabbah. Seperti itu, Masya Allah. Nah, eta teh bahasa bahasa anu tadinya bahasa Nabi Isa, bahasa Nabi Musa gitu kan. Terus kesininya bahasa anu karir teh nyaeta dituluykeun ku Tuan Syekh gitu kan. Terus pernah rame-rame bahasa anu karir teh cenah lah, katakanlah cenahnya nyaeta ku Syekh Lumah Abang, ku Syekh Lumah Abang teh Syekh Abdul Jalil ya. Itu ada yang bilang Lumah Abang, ada yang bilang Abdul Jalil gitu kan. Terus bahasa populernya di kita ada yang bilang Siti Jenar ya, Siti Jenar. Ada yang bilang Syekh Lemah Abang gitu kan. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Tetapi itu make tapi aku bukan engkau. Eta jadilah rancu. Jadilah rancu gitu. Aku adalah engkau, engkau adalah aku, tapi aku bukan engkau. Gitu. Insya Allah bahasa kita mah rancu. Bahasa kurang sekalimat. Jigana. Nah emang ti Nabi Musa gitu, Nabi Musa gitu kan. Subhanallah ya. Itu sebetulnya puncak kecintaan. Rasa puncak kecintaan sampai kamu merasa aku adalah dia gitu. Makanya ketika para kekasih Allah baca di Al-Qur'an innani ana Allahu itu kan, ada ayat itu kan. Fa'budni gitu kan. Wa aqimis sholata li dzikri gitu kan. Ada kan itu di Al-Hijr itu. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi salat itu salat nu salatnya salat nu Allah. Da urang gerak Allah. Kan eta bahasa bahaya. Bahaya lah ibaratnya katakan. Tapi itu ada. Itu ayatnya ada. Wa aqimis sholata li dzikri gitu. Itulah bahasa penyatuan. Makanya dalam ajaran Sunan Jenar ya, Siti Jenar manunggal ing gitu. Manunggal ing kaula. Manunggal ing kaula lan ing Gusti. Jadi sebetulnya itu bukan bahasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal ing kaula. Manunggal ing kaula gitu ngahijikeun
naon anu aya di jero awak jeung awak ngahijikeun kurung jeung kuring gitu. Ngahijikeun kurung jeung kuring itu manunggaling qaula gitu. Nah, setelah man arafa nafsahu tah kitu mun bahasa ti ditu namanya karek we lan ing Gusti karek we lan ing Gusti teh pakon arafa robahu gitu. Dasarnya begitu. Nah, bahasa untuk mudah dipahaminya aja dulu deh untuk man arafa nafsahu itu apa sih? Eta bil khafdi. Nya khafdi. Washrabi tahida ka'sang sofi itu bahasa Tuan Syekh. Washrabi tahida diibaratkan dengan minuman. Washrabi tahida, minumlah satu ilmu yang namanya ilmu ketauhidan. Minumlah ilmu ketauhidan. Washrabi tahida ka'sang sofi. Wayahna ketika kamu mau meminum ilmu ketauhidan, siapkan wadah ka'sang sofi. Siapkan wadah yang benar-benar bersih, murni dan suci dan disucikan, bersih dan dibersihkan gitu kan, kosong dan dikosongkan gitu kan. Kosong adalah isi adalah kosong gitu kan. Nah, itu rute dari Tuan Syekh itu hati wasyrobit tauhid. Nah, ketika sudah dibersihkan gitu kan, tidak ada pengakuan gitu kan, tidak ada rasa-rasa yang mana rasa itu hanya menjadikan sebuah hijab yang nggak jelas gitu kan. Nah, baru di situ bil khafdi kita ini rumasa orang desa diajar orang ini diajar suci, diajar bersih, diajar ibadah gitu, diajar wirid, diajar zikir, dengan zikir, dengan ibadah, dengan ilmu yang mana ilmu itu yang sudah diilmuin gitu, yang ilmu yang notabene sebagai cahaya gitu. Nah, jadi ilmu teh garis besar nama yaitu cahaya. Al ilmu nurun gitu. Al ilmu sawar Imam Ghazali, al ilmu fis sudur. Ilmu itu hanya melekat di dalam dada. Al ilmu fis sudur, ilmu itu hanya melekat di dalam dada. La fis sutur, bukan ilmu itu ya anu mentereng di imah loba kitab. Ibaratna la fis sutur, sekalipun sebanyak apapun kitab yang kita punya itu bukan ilmu, tetapi ilmu teh yaitu fis sudur. Ilmu itu hanya yang ada di dalam dada yang melekat, karena ilmu itulah yang mampu membersihkan alam raya hati, bisa mengantarkan gitu kan hati kita menjadi tenang gitu. Ilmu itu ilmu apa gitu kan ya, ilmu cahaya. Cahaya apa ya? Cahaya ilmu, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya adalah dari keilmuan ilmu tersebut gitu kan. Nah, karena ada cahaya tersebut, ada di Al-Quran surat An-Nur, Allah nurus samawat gitu kan. Itu hanya setitik cahaya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang sampai bisa menerangi bumi dan langit. Gusti Allah Subhanahu wa taala menerangi bumi dan langit. Kita sebagai hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala, isilah bumi dan langit dengan setitik ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala, biar diakui oleh penguasa atau pengisi sekalipun bumi nih, ruh bumi, ruh bulan, ruh langit, biar ilmu kita diakui gitu. Ilmu kita diakui oleh bumi, oleh langit, oleh alam bla 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 sampai nyampe ke makom sidratul muntaha. Begitu alma maternya, keilmuan di situ. Mau pakai ilmu apa? Sok ayeuna anggap orang jago wirid, anggap wirid la ilaha illallah contoh. Kalau sampai 70.000 contoh gitu. Punten abdi tiasa dicek abdi yang anggap besok sapeting 70.000 dicek. Ini mau jadi apa, masuknya seperti apa, nyampainya ke alam mana ibaratnya gitu. Dicek aja bisa. Ku zikir 70.000 eta kagok sapeting. Eta napi rek nyokot kana zikir napas, sok aya istilah zikir napas nih. Nah, di dunia ini manusia bernapas 24 jam. Itu katakanlah sekali hentakan itu kan 7 kali keluar masuk ya, keluar masuk itu berarti 2 kali keluar masuk. Ini napas yang normal itu 180.000 napas ya, 24 jam. 180 itu napas normal ya, napas normal 180.000 kali hentakan napas gitu. Nah, cenah rek zikir napas rek diisi ku zikir, berarti orang sama dengan katakanlah kalau utang piutang boga hutang 180.000 zikirnya lain duitnya kan 180.000 zikir gitu kan, kekejar mah. Sedangkan manusia itu dituntut harus
harus menjadi ahli zikir, menjadi ahlullah kesananya, menjadi ahlullah. Manusia dituntut harus menjadi ahlullah. Makanya alma maternya bahasa di kita di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah. Itu kan alma mater sebetulnya. Menjadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah kan bahasanya kan kayak gitu. Jadi ahlus sunnah gitu. Maksudnya jadi ahlus sunnah yakin sana selamat bakal masuk ke surga. Belum tentu. Itu nyaris selamat sebetulnya. Orang seahli sunnahnya loh. Nyaris selamat. Karena yang punya kunci keselamatan ya hanya Gusti Allah. Gitu kan. Itu hanya nyaris selamat. Sekalipun seahli sunnahnya. Seahli sunnah belum wal jamaah nih. Sekalipun sudah ahli sunnah wal jamaah, itu nyaris selamat, belum ada jaminan selamat. Kalau ahlullah yakin. Gitu kan. Ada pertanyaan di live. Hah? Aku sopo iki? Ilmu yang sudah diilmuin itu gimana? Oh ini. Ya panjang ilmu yang diilmuin itu ilmu yang diilmuin itu ilmu yang bisa jadi cahaya gitu kan. Cahayanya ilmu kan ilmu itu cahaya, berarti cahayanya ilmu gitu kan. Ilmunya ilmu, wujud ilmu, rupa ilmu, keberkahan ilmu, sampai ilmu itu menjadikan sebuah kemaslahatan buat yang mempunyai ilmu. Siapa itu nggak tahu itu siapa. Nggak tahu. Ada beberapa orang. Masya Allah. Itu udah dahsyatnya. Karena orang yang liar kene. Lain bagi fitur bagi liar. Ya panjang gitu kan. Orang kan taunya ilmu itu kan yang ada di kitab. Yang ada di kitab bukan ilmu, itu hanya pengetahuan semata. Hanya pengetahuan semata, itu bukan ilmu gitu kan. Sekalipun dibilang ilmu kan ilmu pengetahuan itu. Belum menjadikan ilmu cahaya, apalagi ilmu yang bercahaya, apalagi menjadikan ilmu yang menjadikan jalan cahaya. Kesananya ya kaum cahaya. Masya Allah, jauh lagi. Ini aja. Siapa? Mana aja temannya? Ya posisi ini di Cipanas, Cianjur gitu kan. Langsung di ini aja, dicek aja keilmuannya gitu. Saya aku. Pengen ngaji. Cahaya dan berkahi diri gimana ya? Wujudkan dulu ilmunya, wujudkan ilmunya. Ilmu Gusti Allah, bukan ilmu yang ada di Al-Quran, di Al-Hadis, itu kan hanya rute-rute peta aja, ibarat peta mah itu hanya pembelajaran dan pengetahuan gitu kan. Makanya orang Jawa bilang ngaji itu itu kan orang Jawa. Kalau orang Arab kan nggak bilang ngaji, ta'lim aja. Kenapa di Jawa ada bilang ngaji? Ngaji itu yang ngatu sang ngaji itu siji alias 10. Jadi 10 ngaji, ngatu sang ngaji itu siji. Jadi 10 artinya itu angka kesempurnaan gitu kan. Nah, ketika kita mau masuk ke makom kesempurnaan gitu kan ya siji saja, siji. Angka nolnya itu nggak ada angka nol, itu hanya perpaduan aja. Angka itu dari 0 sampai 9. Kenapa ada angka 10? Itu hanya pertemuan aja, angka 1 sama angka 0, tetapi menjadi angka kesempurnaan. Nah, ketika kita mau masuk jadi makom sempurna, isan kamil gitu kan, makanya kosongkan yang tadi wasrob itu haida ka asam sofi, kosongkan ini wasrob itu diisi dengan keilmuan itu gitu, dengan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala, Dengan wirid itu dzikirnya. iya. Kalau udah ilmunya ini udah ilmunya jadi itu seperti itu. Ini punya, katakanlah, karena abdi seseorang yang punya kekuatan Nabi Daud lah, tong kagok. Kekuatan Nabi Daud masuk ke seseorang gitu kan. Tapi bukan untuk beribadah kepada yang maha kuasa, hancur. Terus kekuatan bumi lah katakan hancur itu. Kalau disandingkan dengan ilmunya Gusti Allah, itu aja. Per-peran aja. Palismu yuropo bil khobri wa tanwini. Kenapa di agama Islam ada hari besar ya katakan ya, selain daripada Maulid, yaitu ada Isra, gitu kan. Isra itu untuk menyempurnakan keilmuan, karena baginda Rasul itu orang yang sudah sempurna dan
disempurnakan. Orang yang sudah ridho dan diridhoi, rodiyah mardiyah, kamil mukamil gitu kan. Orang yang ibaratnya kayak kita aja, kita mengakui tapi belum tentu diakui, mohon maaf. Pengakuan ya kita muslim ibaratnya, tapi kan muslim belum tentu diakui ibaratnya kan gitu. Jadi kita pengakuan yang mana diakui gitu kan, ridho dan diridhoi gitu kan, sempurna dan disempurnakan, biar diakui kesempurnaannya, biar diakui keridhoannya, biar diakui keislamannya. Berarti ibaratnya kita harus ada usul-usul keilmuan kita gitu. Ilmu kita ini sampai kemana, ibarat kata kita mau ayah kahayang di Indonesia diurang gitu, kita ini kan bikin usul tak minimal kan, minimal contoh ka desa orang teh di dia sising di dia kayak kok desa teh diakui ibarat, nah kalau di anu teh geuning aya pendidikan apa gitu kan, itu seperti itu rekomendasi. Ilmu kita pun begitu. Nah, ilmu yang sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala semuanya melewati malaikat Jibril dulu gitu. Semuanya semua para nabi itu, semua nabi itu keilmuannya katakanlah mencet bahasa ini mas santri na Jibril. Tapi biasa gini kok santri aya nu nilai nu sakedeung gitu, aya hanya sebatas malah berkah ibaratnya. Walaupun sapoe gitu kan, seperti gini aja. Nabi Ibrahim contoh, dia hanya ngaji 4 kali ibaratnya. Dia hanya pertemuan 4 kali gitu kan. Terus Nabi Musa hanya 7 kali ibaratnya kan. Terus Nabi Isa hanya 5 kali itu sama Jibril. Ai baginda Rasul baraha 24.000 kali. Itu bukan hanya lain hanya mas santren, lain hanya ini, tapi udah sahabatan ibaratnya gitu. Udah sahabatan dan per-perannya malaikat Jibril ta'zim ke baginda Rasul gitu. Itu mengajarkan kepada kita, katakanlah kalau kita punya anak didik, punya santri gitu kan. Lamun ilmuna saluhureun ti urang gitu, urang kudu bunga gitu. Ulah nepi ka bagoe di murid aing ngalewihan aing. Ulah gitu. Ibaratna bahasa dunia eta mah bahasa dunia. Harus diakui kelebihan anak kita gitu kan. Kelebihan santri kita ibaratnya gitu. Harus kita bahagia gitu. Kita rasa ngaji mah 10:30. Di Semarang Oh iya, Rahayu aja. Rahayu buat udah nyimak ya. Salam Rahayu yang sudah nyimak lewat ini TikTok, hanya pembelajaran aja sih ini. Hanya pembelajaran ini, hanya kajian-kajian umum saja lah. Tapi kan lebih jelasnya kita ngajinya secara ngopi bareng, duduk bareng gitu kan. Gitu. Terima kasih yang sudah ikut gabung di live Kimusonip. Nah, terima kasih walafu ya dari segala kesalahannya. Akhirul kalam.